Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan ruhani yang tak pernah berhenti ini, kita sering lupa bahwa jarak antara diri kita dan Allah sebenarnya tidak sejauh yang kita bayangkan. Ada sebuah pintu yang selalu terbuka, sebuah jalan halus yang bisa kita masuki kapan saja, yakni melalui nafas kita sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan Anda menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak jiwa yang kembali mengenal kedalaman dirinya. Sebab dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyelami sebuah dimensi zikir yang tidak hanya menggetarkan batin, tetapi juga menghubungkan hamba dengan Tuhannya melalui cara yang paling sunyi, paling lembut, namun paling mendalam. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar bisa membuka ruang kesadaran yang mungkin selama ini tertidur dalam diri Anda. Bab 1. Rahasia nafas sebagai bisikan sunyi dari Tuhan. Sejak manusia membuka mata untuk pertama kalinya di dunia, ada satu hal yang langsung menemani tanpa pernah absen sedetik pun, nafas. Ia datang tanpa diminta, mengalir lembut, seolah membawa pesan yang tidak pernah kita pahami sepenuhnya. Di balik alirannya yang halus tersimpan rahasia bahwa hidup ini bukan sekadar rangkaian peristiwa dunia, tetapi sebuah perjalanan ruhani yang terus berlangsung dalam diam. Nafas adalah tanda bahwa Allah masih memperkenankan kita hadir di bumi, dan setiap hembusannya adalah kesempatan baru untuk mengenalnya lebih dekat. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa nafas bukan hanya gerakan tubuh, ia akan merasakan sesuatu yang berbeda dalam batinnya. Seakan ada pintu halus yang terbuka, mengundang untuk menoleh ke dalam, ke tempat yang selama ini terabaikan. Di sana, dalam kesunyian batin, manusia mulai mendengar bisikan lembut yang selama ini terbenam di balik hiruk-pikuk pikiran. Bisikan itu bukan suara, melainkan rasa. Rasa bahwa Allah lebih dekat daripada apapun yang pernah kita kira. Dan kedekatan itu tidak menunggu ritual besar, tetapi hadir melalui sesuatu yang sangat sederhana. Hadir melalui nafas yang terus berulang tanpa henti. Nafas mengajarkan kerendahan hati sebelum kata rendah hati pernah dipahami manusia. Dengan sekecil apapun kita merasa, dengan serumit apapun masalah dunia yang membelenggu, nafas tetap berjalan tanpa meminta persetujuan kita. Ia menunjukkan bahwa kita tak pernah berdiri sendiri. Ada kekuatan maha besar yang menggerakkan kehidupan dalam diri kita. Dalam kesadaran ini, hati menjadi lembut. Ego yang keras perlahan luluh karena kita akhirnya melihat diri sebagai hamba yang sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan kasih Tuhan. Ketika nafas disadari sebagai anugerah, maka setiap tarikan berubah menjadi penyaksian bahwa hidup ini adalah karunia yang terlalu berharga untuk dijalani dengan kelalaian. Setiap helaannya membawa pesan halus bahwa waktu kita terbatas dan setiap detik adalah kesempatan untuk kembali mendekat kepadanya. Disinilah zikir nafas menemukan maknanya, bukan sekadar menyebut nama Allah dalam hati, tetapi menyadari bahwa seluruh hidup kita sebenarnya adalah zikir yang tak pernah berhenti. Maka, siapapun yang mulai memperhatikan nafasnya dengan lembut dan penuh rasa, ia sesungguhnya sedang memasuki perjalanan ruhani yang dalam. Perjalanan yang tidak membutuhkan langkah kaki, tetapi memerlukan kehadiran hati. Dan dalam kehadiran itu, seorang hamba mulai menemukan apa yang selama ini ia cari. Ketenangan yang bukan berasal dari dunia, melainkan dari kedekatan yang tulus dengan Tuhannya. Bab 2. Zikir nafas sebagai jalan sunyi. Kembali kepada Allah. Zikir nafas adalah salah satu rahasia yang diwariskan para ahli ma'rifat untuk mereka yang ingin mengenal Tuhan, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui kesadaran yang hidup di dalam diri. Ia bukan amalan yang riuh, bukan pula ibadah yang memerlukan syarat rumit. Zikir nafas adalah seni menghadirkan Allah dalam setiap helaan yang keluar dari diri kita, hingga hati mulai memahami bahwa kedekatan dengannya adalah sesuatu yang nyata, bukan sekadar konsep. Ketika zikir ini mulai diamalkan dengan lembut, seseorang akan merasakan perubahan halus yang menyentuh ruang batinnya, seolah ada cahaya yang mulai tumbuh di dalam dada. Dalam pemahaman para salik, napas adalah tanda bahwa Allah sedang menghidupkan kita setiap saat.
Karena itu, zikir nafas bukan sekadar menyebut lafaz tertentu, tetapi menyadari bahwa kehidupan yang bergerak dalam tubuh kita adalah ayatnya. Tarikan napas menjadi pengakuan bahwa kita menerima kehidupan darinya, sedangkan hembusan menjadi penyerahan bahwa kita kembali kepadanya. Ketika dua kesadaran ini bergabung, maka zikir nafas berubah menjadi perjalanan pulang yang berlangsung dalam setiap detik kehidupan. Tanpa disadari, kita sedang diajak untuk kembali merasakan fitrah yang pernah kita kenal sebelum terjerat oleh dunia. Ada keheningan dalam zikir nafas yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Keheningan itu bukan kosong, melainkan penuh dengan kehadiran. Ketika hati mulai tenang dan pikiran mulai mereda, seseorang akan merasakan bahwa napasnya membawa getaran lembut yang membimbingnya menuju rasa syukur yang semakin dalam. Ia mulai melihat bahwa hidup bukan sesuatu yang harus dikuasai, tetapi sesuatu yang harus disyukuri. Di momen seperti ini, zikir nafas mengajarkan kita cara untuk kembali mendengarkan suara ruh yang selama ini tenggelam dalam kebisingan dunia. Seiring zikir nafas dilakukan dengan penuh kesadaran, seseorang akan merasakan bahwa kekuatan spiritual bukanlah sesuatu yang spektakuler, melainkan sesuatu yang halus namun sangat nyata. Ia bukan datang dari kemampuan khusus atau pengalaman luar biasa, melainkan dari kemampuan untuk hadir pada yang sederhana, pada napas yang datang dan pergi. Dari kesederhanaan inilah lahir kelembutan hati, ketenangan jiwa, serta keberanian untuk menjalani hidup tanpa takut kehilangan apapun. Karena seseorang mulai memahami bahwa Allah selalu bersamanya dalam setiap hembusan kehidupan. Pada akhirnya, zikir nafas mengembalikan manusia kepada hakikat dirinya sebagai hamba. Ia mengajarkan bahwa kedekatan sejati dengan Allah tidak perlu ditunggu, tidak perlu dicari jauh-jauh, karena kedekatan itu selalu hadir bersama napas yang keluar masuk tanpa henti. Ketika kesadaran ini menetap di hati, maka seseorang akan merasakan bahwa dunia tidak lagi seberat sebelumnya. Ada kekuatan lembut yang menopang, ada cahaya yang membimbing, dan ada keyakinan bahwa setiap detik kehidupan adalah peluang untuk kembali pulang kepada Tuhan dengan tenang dan penuh cinta. Bab 3. Ketika nafas menjadi cermin ruh yang selalu mengingat Allah. Di saat manusia mulai menelusuri hakikat nafasnya sendiri, ia akan menemukan bahwa setiap helaan bukan hanya gerakan fisik, melainkan pantulan dari sesuatu yang lebih halus, ruh. Ruh manusia tidak berbicara dengan kata-kata, namun berbicara melalui rasa yang mengalir bersama nafas. Ketika seseorang diam sejenak lalu memperhatikan aliran itu, ia akan merasakan bahwa di balik dirinya yang tampak, ada kehidupan lain yang lebih lembut, lebih murni, dan lebih dekat kepada Tuhan dibandingkan apapun yang pernah ia bayangkan. Nafas menjadi cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya. Tanpa topeng, tanpa peran, tanpa kebisingan dunia. Dalam kesadaran ini, seseorang akan memahami bahwa ruh bukanlah sesuatu yang jauh atau misterius, melainkan sesuatu yang selama ini hadir, namun tidak pernah diperhatikan. Dari tarikan napas yang halus, ia bisa merasakan getaran kehidupan yang menghubungkannya dengan yang maha menghidupkan. Getaran itu tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi ia dirasakan oleh hati yang tenang. Dengan perlahan, seseorang mulai menyadari bahwa setiap kali ia bernapas, ruhnya sedang bersujud dalam diam, mempersembahkan pengakuan bahwa ia hidup karena rahmat Allah semata. Dan ketika kesadaran ini hadir, batin mulai berubah, menjadi lebih lembut, lebih peka, dan lebih mudah merasakan cahaya kebaikan. Ruh manusia selalu rindu kepada Tuhannya, namun kerinduan itu sering tertutup oleh kesibukan dunia. Dengan menyadari napas, seseorang mengangkat tirai yang selama ini menutupi kepekaan ruhani itu. Ia mulai merasakan hubungan halus yang menggugah, bahwa meski tubuhnya berat, ruhnya selalu ingin kembali kepada sumber cahaya. Zikir nafas menjadi jalan untuk membiarkan kerinduan itu bangkit kembali, tanpa harus memutus urusan dunia. Justru melalui kesadaran nafas, seseorang belajar bagaimana tetap hidup di tengah dunia, tetapi hatinya tetap terikat kepada Allah. Inilah kemuliaan besar yang sering hilang dari pandangan banyak orang. Nafas sebagai cermin ruh juga mengajarkan manusia untuk melihat dirinya dengan jernih. Ketika seseorang bernapas dengan sadar, ia menyadari bahwa setiap kesombongan, setiap keluh kesah, dan setiap ketakutan hanyalah bayangan yang muncul
karena lupa pada ruhnya sendiri. Ruh yang jernih tidak takut pada masa depan, tidak tenggelam dalam masa lalu, dan tidak terikat oleh ambisi sempit. Ruh hanya ingin dekat dengan Tuhannya. Dan ketika napas dihayati dengan perlahan, seseorang merasakan bahwa dirinya sedang dibimbing menuju kejernihan itu. Hingga akhirnya ia melihat bahwa ketenangan bukan berasal dari keadaan luar, tetapi dari hati yang kembali mengenali asal-usulnya. Pada akhirnya, ketika nafas benar-benar menjadi cermin ruh, seseorang akan menyadari betapa dekatnya Allah selama ini. Tidak ada jarak, tidak ada pemisah, hanya kelalaian yang membuatnya terasa jauh. Dengan zikir nafas, rasa kedekatan itu muncul kembali tanpa perlu dipaksakan. Ia hadir dengan lembut, menghangatkan hati, melembutkan jiwa, dan menenangkan segala keresahan. Dan di momen seperti itulah manusia menemukan apa yang sebenarnya ia cari sepanjang hidupnya. Ketenangan yang lahir dari pengakuan bahwa ia adalah hamba, dan Allah adalah satu-satunya tempat ia kembali, dalam setiap hembusan yang mengalir dari kedalaman ruhnya. Bab 4. Menyusuri keheningan batin melalui aliran nafas. Ketika seseorang memasuki perjalanan zikir nafas, ia seakan menapaki sebuah lorong sunyi yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang ingin kembali kepada Allah. Tidak ada suara lantang, tidak ada gerakan yang mencolok, hanya keheningan yang menyelimuti dari dalam. Namun keheningan ini bukan kosong, melainkan ruang yang penuh dengan kelembutan ilahi yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan dan kegelisahan. Saat nafas mulai disadari dengan perlahan, seolah tirai halus terbuka, memperlihatkan kedamaian batin yang tidak pernah pergi, hanya tertutup oleh kelalaian manusia. Dalam keheningan itu, seseorang mulai merasakan bahwa setiap tarikan napas membawa dirinya lebih dalam ke pusat kesadarannya sendiri. Ia mulai melihat bahwa selama ini ia hidup terlalu jauh di luar, tenggelam dalam pikiran, rencana, dan kecemasan yang tak pernah berakhir. Tetapi nafas memanggilnya pulang, mengajaknya kembali ke inti diri, tempat di mana hati dapat mendengar suara halus dari ruh, suara yang mengatakan, Allah bersamamu. Keheningan ini begitu lembut namun memiliki kekuatan yang menenangkan. Seolah seluruh keresahan hidup mulai mencair dalam genggaman kasih Tuhan yang tak pernah lepas. Seseorang yang menapaki jalan keheningan melalui zikir nafas akan menyadari bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Ketenangan bukan hadiah dari keadaan yang sempurna, bukan pula hasil dari terwujudnya semua keinginan dunia. Ketenangan sejati lahir dari kesadaran bahwa Allah selalu dekat, selalu menjaga, dan selalu membimbing. Dengan merenungi napas, seseorang akan menyadari bahwa segala kegelisahan yang selama ini ia pegang erat, sebenarnya hanyalah ilusi yang muncul dari pikiran yang lupa pada Tuhannya. Dan ketika kesadaran itu muncul, hati menjadi ringan, pikiran menjadi jernih. Keheningan batin juga mengajarkan seseorang untuk menerima kehidupan dengan lebih lapang. Saat nafas masuk, ia belajar menerima apapun yang Allah berikan. Saat nafas keluar, ia belajar melepaskan apapun yang tidak lagi perlu ia genggam. Dalam ritme halus inilah manusia belajar tentang keseimbangan hidup. Ia tidak lagi memaksakan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri, tetapi mulai menyerahkan urusan kepada Allah sambil tetap menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Zikir nafas menjadikannya lebih tenang menghadapi takdir, lebih lembut dalam berbicara, dan lebih tulus dalam berbuat. Pada akhirnya, keheningan batin melalui zikir nafas adalah pintu menuju kedamaian yang tidak bisa diganggu oleh apapun di dunia. Ia adalah kedamaian yang tidak bergantung pada situasi, tidak retak oleh ujian, dan tidak hilang oleh kesenangan dunia yang sementara. Kedamaian ini lahir dari sebuah penyadaran sederhana namun mendalam, bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Dan ketika seorang hamba benar-benar menyadari kedekatan itu dalam setiap helaan napasnya, maka ia tidak lagi berjalan di dunia dengan rasa takut, tetapi dengan hati yang yakin, lapang, dan sepenuhnya berserah kepadanya. Bab 5. Menemukan cahaya ketuhanan dalam ritme nafas yang tersimpan. Ketika zikir nafas dilakukan dengan kehadiran hati, seseorang akan mulai menyadari bahwa napas bukan hanya aliran udara, tetapi aliran cahaya yang halus. Cahaya ini tidak terlihat oleh mata,
namun dapat dirasakan oleh hati yang lembut dan jernih. Dalam setiap tarikan, seolah ada sinar ketenangan yang masuk, membawa keteduhan dari sumber yang tidak pernah padam. Dan dalam setiap hembusan, seakan ada beban yang keluar, melepaskan segala gelisah yang sebelumnya menyesakan. Dengan perlahan, seseorang merasakan bahwa dirinya sedang dibimbing menuju cahaya ketuhanan yang selama ini tersembunyi di balik kabut pikiran. Cahaya yang hadir melalui kesadaran nafas bukanlah cahaya yang menyilaukan, tetapi cahaya yang menyentuh dengan kelembutan. Ia membuat hati lebih hangat, pikiran lebih bening, dan batin lebih mudah merasakan kebenaran. Cahaya ini bukan datang dari luar diri manusia. Ia datang dari dalam, dari tempat yang sejak awal telah diisi oleh Allah dengan fitrah yang suci. Namun karena kesibukan dunia, cahaya itu sering meredup. Zikir nafas ibarat angin yang meniup debu yang menutupi cahaya itu, hingga ia kembali tampak, kembali menyala, dan kembali menerangi jalan hidup seseorang. Melalui cahaya ini, manusia mulai melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas. Apa yang dulu tampak rumit kini terlihat sederhana. Apa yang dulu menakutkan kini terasa dapat dihadapi. Dan apa yang dulu menjadi beban kini terlihat sebagai takdir yang penuh hikmah. Cahaya ketuhanan membuat seseorang tidak lagi terjebak dalam gelapnya prasangka, tetapi melihat segala sesuatu dengan hati yang lapang. Ia menyadari bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya, baik atau buruk, semuanya berada dalam kendali Allah. Dan kesadaran ini membuat ia tidak mudah goyah oleh keadaan dunia. Cahaya dalam zikir nafas juga membawa seseorang pada rasa syukur yang mendalam. Bukan syukur yang sekadar diucapkan dengan lisan, tetapi syukur yang mengalir dari seluruh keberadaannya. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya dipenuhi dengan kebaikan yang tidak pernah ia hitung. Setiap napas adalah karunia, setiap detik adalah kesempatan, dan setiap ujian adalah bentuk perhatian Allah agar ia tidak tersesat dari jalannya. Ketika cahaya ini memenuhi hati, seseorang akan merasa bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya adalah bentuk kasih sayang yang kadang sulit dipahami pada awalnya. Dan pada puncaknya, cahaya ketuhanan yang ditemukan melalui zikir nafas membuat seseorang merasakan kedamaian yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kedamaian ini bukan sekadar perasaan tenang, tetapi sebuah keyakinan mendalam bahwa Allah selalu hadir, selalu dekat, dan selalu menjaga. Ia berjalan di dunia bukan lagi dengan langkah yang ragu, tetapi dengan keyakinan penuh bahwa dirinya dituntun oleh cahaya yang tidak pernah padam. Dalam setiap helaan napas, ia menyaksikan betapa besar kasih Tuhannya, dan betapa indah perjalanan hidup ketika hati kembali menyala oleh cahaya yang berasal darinya. Bab 6. Nafas sebagai jembatan halus antara dunia lahir dan batin. Saat seseorang mulai menapaki jalan zikir nafas, ia akan menyadari bahwa hidup ini tidak hanya berjalan pada permukaan yang tampak. Ada dua dunia yang selalu berdampingan. Dunia lahir yang dapat disentuh oleh panca indera, dan dunia batin yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang terjaga. Nafas adalah jembatan yang menghubungkan keduanya. Ia bergerak di ranah fisik, namun membawa makna yang mendalam bagi jiwa. Ketika seseorang menghayati nafasnya dengan penuh kesadaran, ia merasakan bahwa dirinya sedang menyentuh wilayah batin yang lebih luas, tempat segala rahasia ketenangan dan hikmah berada. Melalui nafas yang disadari, seseorang belajar untuk melihat dunia tidak hanya dengan mata, tetapi juga dengan rasa. Beban hidup yang sebelumnya terasa menekan mulai kehilangan cengkeramannya. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan fisik atau kekayaan dunia, tetapi pada kejernihan batin yang membuat seseorang dapat berdiri tegak meski badai melanda. Nafas menjadi guru yang membimbingnya untuk hadir pada setiap momen tanpa terburu-buru, tanpa terperangkap oleh bayang-bayang masa lalu atau ketakutan masa depan. Kehadiran ini menjadikan hatinya lebih kuat dan lebih damai. Dalam perjalanan zikir nafas, seseorang akan merasakan bahwa dunia batin yang tenang memiliki pengaruh besar terhadap dunia lahirnya. Ketika hati menjadi damai, perkataan menjadi lembut. Ketika batin menjadi lapang, tindakan menjadi bijaksana. Segala sesuatu yang dulunya dipandang rumit,
kini menjadi lebih mudah dipahami. Nafas mengajarkan bahwa setiap tindakan yang lahir dari batin yang jernih akan membawa kebaikan, sementara tindakan yang lahir dari batin yang gelisah hanya membawa kegelisahan baru. Dengan cara ini, zikir nafas tidak hanya menenangkan jiwa, tetapi juga memperbaiki cara seseorang berjalan di dunia. Jembatan halus antara lahir dan batin ini juga mengajarkan manusia untuk kembali mengenal dirinya. Banyak orang hidup selama puluhan tahun tanpa benar-benar mengenal siapa dirinya yang sejati. Mereka mengenal nama, pekerjaan, dan perannya di dunia, tetapi tidak mengenal suara batin yang memanggilnya untuk kembali kepada Allah. Ketika nafas disadari, suara batin itu mulai terdengar kembali. Ia tidak berbicara keras, namun dengan lembut mengingatkan bahwa kehidupan tidak hanya tentang mengejar dunia, tetapi tentang kembali kepada Tuhan dalam keadaan hati yang berserah dan penuh cinta. Dan pada akhirnya, ketika seseorang benar-benar memahami bahwa nafas adalah jembatan antara dua dunia, ia akan berjalan di bumi dengan langkah yang lebih penuh kesadaran. Ia tidak lagi larut dalam hiruk-pikuk dunia, tetapi juga tidak meninggalkan dunia. Ia menjalani kehidupan dengan keseimbangan, bekerja dengan sungguh-sungguh di dunia lahir, namun hatinya senantiasa terhubung dengan dunia batin yang dipenuhi zikir. Inilah keindahan sejati dari zikir nafas. Ia mengajarkan seseorang cara hidup di antara dua dunia secara harmonis, hingga setiap langkahnya menjadi ibadah dan setiap helaan napasnya menjadi pengakuan bahwa Allah selalu bersamanya. Bab 7. Menyelam ke kedalaman jiwa melalui nafas yang terkendali. Ketika seseorang mulai melatih zikir nafas dengan lebih teratur, ia akan merasakan bahwa dirinya seolah diajak untuk menyelam lebih dalam ke inti jiwanya sendiri. Kedalaman ini bukan tempat yang gelap atau menakutkan, tetapi ruang batin yang penuh kehangatan, tempat di mana seseorang bisa berjumpa dengan versi dirinya yang paling jujur. Dalam kedalaman ini, tidak ada topeng, tidak ada kebohongan, tidak ada pencitraan. Ada hanya seorang hamba yang sedang mencoba memahami dirinya, sambil duduk dalam genggaman kasih Allah. Nafas menjadi tali yang menuntunnya turun perlahan, menembus lapisan demi lapisan dirinya, hingga ia menemukan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam perjalanan menyelam ke dalam jiwa, seseorang akan menemukan betapa banyak suara yang selama ini mengganggu ketenangannya. Ada suara masa lalu yang menyisakan luka, ada suara ketakutan tentang masa depan, ada suara ambisi yang terus menuntut lebih, dan ada suara ego yang ingin menang sendiri. Semua suara itu seolah berbot tempat di kepala, membuat seseorang merasa lelah meski tubuhnya diam. Namun ketika nafas mulai diperlambat dan disadari, suara-suara itu tidak lagi mendominasi. Mereka mereda pelan, seakan dihampiri ketenangan yang turun dari atas, hingga seseorang dapat mendengar suara terdalam dalam dirinya, suara ruh yang hanya ingin dekat dengan Tuhannya. Melalui kedalaman itu, seseorang mulai belajar membedakan mana keinginan yang berasal dari ego dan mana yang berasal dari keluhuran jiwa. Ia mulai melihat bahwa tidak semua yang ia kejar selama ini benar-benar ia butuhkan. Banyak hal yang ia anggap penting ternyata hanyalah bayangan sementara yang memudar seiring waktu. Nafas membantunya memilah, membersihkan, dan melepaskan apa yang selama ini membebaninya. Ia belajar menerima bahwa hidup tidak harus selalu berjalan sesuai rencananya, tetapi selalu berjalan sesuai rencana Allah. Dan rencana itu selalu membawa kebaikan yang tidak selalu terlihat di awal perjalanan. Kedalaman jiwa juga mengajarkan seseorang untuk bersikap lembut kepada dirinya sendiri. Banyak orang bisa memaafkan orang lain, tetapi sulit memaafkan dirinya sendiri. Mereka memeluk kesalahan masa lalu seakan itu bagian dari jati diri mereka, padahal ia hanya bagian dari proses. Dengan zikir nafas, seseorang belajar bahwa Allah Maha Lembut, dan kelembutan itu seharusnya juga ia berikan pada dirinya sendiri. Saat nafas keluar masuk dengan tenang, seseorang merasakan bahwa dirinya sedang dihibur oleh Allah, sedang dipeluk oleh ketenangan yang menghapus luka-luka yang lama ia simpan. Dan akhirnya, ketika seseorang benar-benar menyelam ke kedalaman jiwanya, ia akan kembali muncul ke permukaan sebagai pribadi yang berbeda. Bukan berbeda dalam penampilan, tetapi berbeda dalam ketenangan, dalam cara memandang dunia, dalam cara merespons ujian, dalam cara mencintai Tuhannya.
Ia mungkin tidak mengatakan apapun, namun orang-orang di sekitarnya akan merasakan perubahan itu. Zikir nafas telah mengubahnya dari dalam, membawa cahaya ke tempat-tempat gelap dalam dirinya, hingga ia keluar sebagai manusia yang lebih lapang, lebih lembut, dan lebih dekat kepada Allah dalam setiap helaan yang ia rasakan. Bab 8. Menemukan ketenangan ilahi dalam setiap helai nafas. Dalam perjalanan zikir nafas yang terus berkembang, seseorang akan mulai memahami bahwa ketenangan sejati bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar dirinya. Ketenangan itu telah lama bersemayam dalam dada, menunggu untuk disadari kembali. Nafas menjadi kunci yang membuka pintu tersebut. Saat ia memperhatikan alirannya yang lembut, batinnya mulai disentuh oleh ketenangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bukan ketenangan yang muncul karena dunia sedang baik-baik saja, tetapi ketenangan yang datang dari dalam, dari tempat di mana Allah menempatkan cahayanya dalam diri manusia. Ketenangan ilahi ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi tumbuh seperti benih yang dirawat dengan penuh kesabaran. Setiap tarikan napas yang disadari menumbuhkan akar kesadaran, dan setiap hembusan napas melepaskan beban yang tidak perlu. Pelan namun pasti, beban pikiran mulai mencair, ketakutan mulai melemah, dan hati mulai merasakan bahwa Allah tidak pernah pergi. Ada rasa hangat yang mengalir di dalam dada, seolah seseorang sedang diselimuti oleh ketentraman yang turun langsung dari rahmat-Nya. Inilah ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksakan, hanya bisa diterima dengan hati yang terbuka. Ketenangan ini juga mengajarkan seseorang bahwa hidup tidak perlu dijalani dengan tergesa-gesa. Selama ini, manusia sering berlari mengejar hal-hal yang pada akhirnya tidak memberi kebahagiaan. Namun ketika nafas menjadi zikir, seseorang mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak berada pada apa yang ia kumpulkan, tetapi pada keadaan hati yang mampu berdamai dengan apa yang sedang ia jalani. Nafas membantu menurunkan beban ego, hingga seseorang dapat menerima kenyataan dengan lapang, mengakui bahwa tidak semua hal harus berada dalam kendalinya, karena ada Allah yang jauh lebih tahu dan jauh lebih kuasa. Melalui zikir nafas, seseorang juga mulai merasakan bahwa ketenangan sejati bukanlah diam, tetapi aliran halus yang selalu bergerak di dalam dirinya. Ia hadir di tengah keramaian, di tengah kesibukan, di tengah pekerjaan, bahkan di tengah ujian hidup yang berat. Ketenangan itu tidak pernah hilang, hanya perlu disadari kembali. Dan ketika seseorang dapat membawa ketenangan ini ke dalam kehidupan sehari-harinya, cara ia menghadapi masalah pun berubah. Ia tidak lagi mudah meledak oleh emosi, tidak lagi mudah gentar oleh ketidakpastian, karena ia tahu bahwa setiap napas adalah bukti bahwa Allah sedang menjaganya. Pada akhirnya, ketenangan ilahi yang ditemukan melalui zikir nafas menjadikan seseorang lebih matang dalam menjalani hidup. Ia tidak lagi goyah oleh perubahan dunia, karena hatinya telah menemukan jangkar yang kuat, kehadiran Allah yang selalu dekat. Setiap helaan napas menjadi pengingat bahwa ia tidak pernah sendirian. Setiap tarikan napas menjadi pintu menuju rasa syukur yang mendalam. Dan dalam kesadaran itu, seseorang menemukan kedamaian yang tidak rapuh oleh waktu, kedamaian yang membuatnya mampu menjalani hidup dengan keyakinan, kelembutan, dan cinta kepada Tuhannya. Bab 9. Diam yang menjadi jalan pulang. Dalam setiap perjalanan ruhani, ada satu fase yang paling sulit namun paling menentukan. Fase ketika kata-kata tidak lagi mampu menampung kedalaman rasa, dan seluruh proses kembali pada satu tempat yang paling sunyi, diam. Banyak orang menyangka bahwa diam adalah ketiadaan, padahal diam adalah ruang tempat seluruh makna bermuara. Di sanalah zikir nafas menemukan hakikatnya, sebab ketika hati benar-benar hening, nafas tidak hanya menjadi gerakan biologis, tetapi menjadi jembatan yang membawa seorang hamba pulang ke dalam dekap Tuhannya. Diam bukanlah berhenti, melainkan memasuki wilayah di mana seluruh kepekaan ruhani kembali bekerja tanpa gangguan. Ketika seseorang belajar mengamati nafasnya dalam diam, ia akan menemukan bahwa tarikan nafas bukan hanya aktivitas tubuh, tetapi sebuah panggilan lembut yang seolah berkata, "Kembalilah." Setiap hembusan mengajarkan melepaskan, dan setiap tarikan adalah penyadaran bahwa hidup ini selalu dijaga oleh kekuatan yang lebih halus dari apapun yang terlihat.
Di titik ini, seorang hamba mulai menyadari bahwa diam justru membuka pintu pengenalan, pintu makrifat yang tak dapat dibuka oleh suara, logika, atau kata-kata yang berlebihan. Nafas perlahan menjadi guru, membimbing tanpa berkata-kata, namun mengajarkan lebih banyak daripada 1000 ceramah. Dalam keheningan itu, seseorang akan mulai merasakan bahwa dirinya selama ini terlalu sibuk mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak pernah memberi ketenangan. Ia akan menyadari bahwa setiap kegelisahan, ketakutan, dan rasa kehilangan yang pernah menghimpit dada ternyata muncul karena ia jauh dari kediaman batinnya sendiri. Ketika segalanya dilihat melalui mata nafas, mata ketenangan, maka dunia tidak lagi tampak menekan, melainkan sebuah ladang pembelajaran yang penuh pesan ilahi. Diam membuat seseorang kembali mampu mengenali dirinya, dan dengan itu ia mulai mengenali Tuhannya dengan lebih jernih. Namun diam yang dimaksud bukanlah diam yang kosong atau pasif. Ini adalah diam yang hidup, diam yang berjalan, diam yang terus bergetar dengan ingatan kepada Allah. Diam seperti ini justru membangunkan hati dari tidur panjangnya. Ia menyalakan cahaya halus yang membuat seseorang merasa dipanggil, dijemput, dan dibimbing. Di dalam diam itu, seorang hamba serasa mendengar sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga. Sebuah bisikan lembut yang mengangkatnya dari dunia yang riuh menuju kesadaran yang lebih tinggi. Diam yang hidup membuat nafas benar-benar berubah menjadi zikir yang tak terputus, mengalir tanpa perlu diucap. Pada akhirnya ketika seseorang benar-benar menghayati zikir nafas dalam diam, ia akan merasakan betapa dekatnya Allah tanpa pernah bergerak mendekat. Betapa luasnya rahmat tanpa pernah berpindah tempat. Keheningan batin membuka tabir bahwa hubungan hamba dengan Tuhannya bukanlah sesuatu yang dicari di luar, tetapi sesuatu yang selama ini sudah berada di dalam, menunggu untuk disadari. Dan ketika kesadaran itu muncul, hidup tidak lagi terasa seperti perjalanan yang melelahkan, melainkan seperti kepulangan yang hangat. Dalam diam itulah hamba menemukan Tuhannya dan menemukan dirinya. Bab 10, kembali menjadi hamba yang sadar. Ada satu titik dalam perjalanan zikir nafas di mana seorang hamba mulai memahami bahwa seluruh pengalaman ruhani, seluruh getaran lembut yang pernah ia rasakan bukanlah tujuan akhir. Semua itu hanyalah undangan untuk kembali menjadi hamba yang sadar. Sadar akan dirinya, sadar akan Tuhannya, dan sadar bahwa hidup ini adalah amanah yang harus dijalani dengan hati yang terjaga. Pada tahap ini, kesadaran bukan lagi hadir hanya ketika berzikir, melainkan meresap ke seluruh aktivitas kehidupan. Nafas tidak lagi menjadi ritual yang hanya dilakukan saat merenung, tetapi berubah menjadi irama hidup yang selalu mengingatkan bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian. Kesadaran itu membuat seorang hamba merasakan bahwa setiap gerak, setiap langkah, dan bahkan setiap keputusan kecil dalam hidupnya memiliki pancaran ilahi. Ia mulai melihat bahwa apapun yang ia hadapi, kebaikan, ujian, kegembiraan, atau kesedihan, semuanya adalah bagian dari tarbiyah Allah yang membentuknya menjadi lebih halus, lebih dalam, dan lebih bijak. Dengan nafas sebagai pengingat, ia belajar menerima hidup apa adanya, tanpa mengeluh berlebihan, dan tanpa berharap yang tidak perlu. Ia menjadi lebih tenang, bukan karena hidupnya bebas masalah, tetapi karena ia tahu kemana harus kembali setiap kali hatinya goyah. Kembali ke nafasnya, kembali kepada Tuhannya. Pada tahap ini pula, seorang hamba mulai menyadari bahwa zikir nafas bukan hanya tentang ketenangan, tetapi tentang pembangunan diri. Nafas menjadi cermin yang memperlihatkan apakah hatinya sedang bersih atau sedang keruh. Jika nafasnya berat, ia tahu ada yang harus diperbaiki. Jika nafasnya ringan, ia tahu hatinya sedang dekat dengan Rabb-Nya. Hubungan yang intim ini menjadikan seorang hamba lebih peka terhadap bisikan batin, lebih berhati-hati dalam berperilaku, dan lebih lembut dalam memperlakukan orang lain. Ia memahami bahwa ketenangan yang ia dapatkan tidak boleh berhenti pada dirinya sendiri, tetapi harus memancar menjadi manfaat bagi sesama. Dan ketika zikir nafas itu terus hidup di dalam dirinya, seorang hamba akan merasakan perubahan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa dijaga. Ada perasaan halus bahwa Allah selalu memperhatikan, membimbing, dan meluruskan jalannya.
Perasaan ini bukan muncul dari keyakinan buta, tetapi dari pengalaman batin yang terus berulang. Setiap kali ia lupa, nafasnya mengingatkan. Setiap kali ia jatuh, nafasnya menuntun. Setiap kali ia tersesat, nafasnya memanggil pulang. Dengan kesadaran ini, hidup tidak lagi terasa membingungkan. Semua tampak seperti skenario yang sudah diatur dengan sangat rapi oleh Yang Maha Mengatur. Akhir dari perjalanan ini bukanlah kemampuan mencapai keadaan spiritual tertentu, tetapi kemampuan menjadi manusia yang lebih sadar. Sadar bahwa ia hanyalah hamba, sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, dan sadar bahwa setiap hembusan nafas adalah kesempatan untuk kembali. Inilah puncak dari zikir nafas, bukan ekstase rohani, tetapi kepulangan hati. Dan ketika seorang hamba mampu hidup dengan kesadaran seperti ini, ia tidak lagi mencari Tuhan di tempat-tempat jauh. Ia menemukannya dalam dirinya sendiri, dalam nafas yang keluar masuk tanpa henti, dalam detak kehidupan yang tidak pernah terputus. Di sana ia berdiri sebagai hamba yang kembali, hamba yang sadar, hamba yang selalu dalam dekapan Tuhannya. Kini, setelah melewati perjalanan ruhani yang panjang, kita kembali pada satu kenyataan sederhana namun agung, bahwa seluruh pencarian ini sebenarnya hanyalah upaya untuk pulang. Pulang kepada diri yang lebih jernih, pulang kepada hati yang lebih tenang, dan pulang kepada Allah yang tidak pernah jauh. Semoga setiap hembusan nafas Anda menjadi zikir yang hidup, dan setiap tarikan nafas menjadi tanda bahwa Anda selalu dijaga. Jika Anda merasa perjalanan ini menyentuh ruang terdalam dalam diri, jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan video ini, dan pastikan Anda sudah subscribe untuk melanjutkan perjalanan ruhani di episode-episode berikutnya. Sampai kita bertemu lagi, tetaplah bernapas dengan sadar dan biarkan Allah hadir dalam setiap detiknya.